Ya, baik. Makasih Mbak Mia, Prof. Tri, Bu Endang, dan Mas Yudi, dan Bapak Ibu pengawas seluruh Indonesia yang berbahagia. Izinkan saya, boleh saya juga mohon izin saya share dari laptop saya. Baik Bapak, kami persilakan. Sudah terlihat Mbak Mia? Ya. Sudah Bapak, sudah. Ya, perkenalkan, izinkan saya Pak Agus. Sekarang ini saya diminta untuk menakodai ya APSI, Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Seperti yang tadi sudah disampaikan Prof. Tri, kita memang ini momentum yang tepat sekali untuk melakukan perubahan-perubahan ya. Tadi Prof. Tri menyebut transformasi dari pengawasan yang boleh dikatakan manual gitu ya, menuju pengawasan digital. Nah, Ibu Bapak, ini yang berkaitan dengan pengawas ini memang memiliki peran yang sangat strategis. Nah, untuk itu izinkan saya untuk berbagi yang tentunya ini akan menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Tri tadi. Jadi kami di APSI sudah merancang atau mendesain sebuah rumah digital APSI. Nah, rumah inilah yang akan kita bangun ke depan, mungkin sampai 1 atau 2 tahun ini. Lalu rumah ini berisi apa saja? Nah, tentu rumah digital ini akan berisi semua pengawas harus tersambung dalam virtual. Semua pengawas seluruh Indonesia dan harus berbasis teknologi digital. Sehingga diharapkan nanti semua pengawas itu memiliki portofolio digital ya, sehingga kalau saya ibaratkan rumah digital itu ya nantinya ya virtuality-nya seindah reality-nya. Jadi kami dorong dan sekarang kami sudah terus mengupayakan program-program bagi pengawas sekolah seluruh Indonesia. Kami ada hari Rabu dan hari Jumat, itu ada forum ilmiah pengawasan digital. Bapak Ibu boleh bergabung, itu setiap hari Rabu dan Jumat, pukul 13 sampai 16 ya, itu free. Bapak Ibu tinggal gabung saja, di sana nanti akan dipaparkan banyak makalah-makalah ilmiah atau best practice yang tentu berkaitan dengan masa pandemi ini. Bagaimana melaksanakan pengawasan di era digital untuk teman-teman pengawas seluruh Indonesia ya. Dan saat ini juga kami sudah melatih ada sekitar 2000-an, sekarang sudah angkatan ke-19. Ada juga best practice, ada juga pengawas. Nah, lalu yang berkaitan dengan model dan strategi ke depan itu seperti apa? Karena sekarang kita memasuki kebiasaan baru. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh Prof. Tri bahwa era inilah momentum kita ini berubah ya menjadi pengawas yang tentunya bisa memaksimalkan teknologi sehingga apa yang kita lakukan tentu harus berbeda ya, berbeda, baru dan punya nilai dan tentunya harus sebanyak mungkin manfaat bagi sekolah binaan, tentunya manfaat juga bagi anak-anak didik kita. Nah, kami sudah merancang sebuah model yang berkaitan dengan pengawasan digital ini, yang kita sebut sebagai model pengawasan yang simple, yaitu pengawasan yang tentu sederhana saja, yang walaupun banyak tugas kita, tapi tentu kita ingin menyederhanakan tugas-tugas itu, ya, dan juga hanya memuat yang pokok saja, tentu sesuai dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini, ya, kondisi pandemi. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana kita punya program itu yang harus harmoni, ya, harus menyatu antara apa yang menjadi programnya
dinas pendidikan, kemudian diteruskan ke pengawas, kemudian programnya ke kepala sekolah dan juga guru, dan ujungnya tentu ke siswa. Ya, semuanya itu harus harmoni. Ada keselarasan antara program guru, program kepala sekolah dan pengawas. Dan tentunya harus unik. Kenapa unik? Karena setiap sekolah punya permasalahan yang berbeda. Setiap sekolah punya karakteristik yang berbeda. Tentu harus menggunakan strategi-strategi yang berbeda. Itu yang kita sebut dengan simple, harmoni, dan unik. Model pengawasan saat ini. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan simple? Tentu kita harus memiliki tujuan yang jelas, ya, fokus pada sebetulnya pengawas ini ketika harus membina kepala sekolah dan guru, itu arahnya seperti apa di era pandemi ini. Ya, kita harus fokus misalnya kalau di era ini ya keselamatan, kesehatan, kedisiplinan, keterampilan hidup, kemudian bagaimana anak-anak itu kreatif gitu ya. Jadi fokus kepada hal-hal yang memang sesuai dengan kondisi sekarang. Kemudian yang kedua adalah tentu kegiatannya harus menggunakan banyak metode. Tidak mungkin hanya satu metode, kita harus menggunakan berbagai cara, ya. Baik itu menggunakan luring, menggunakan daring, menggunakan teknologi yang sekarang sudah banyak berkembang. Kemudian juga harus bisa terus-menerus mengevaluasi apa yang harus diperbaiki sehingga dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan itu akan semakin baik. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Kemudian, izinkan saya sudah merancang, ya, kami di APSI sudah merancang. Kalau di guru kita mengenal ada pengawasan, ada RPP 1 lembar, tentu di pengawas juga ada rencana pengawasan digital juga 1 lembar sebetulnya. Ya, ada tujuan, ada kegiatan, ada penilaian. Nah, inilah sebetulnya yang kita maksud dengan program yang simple, ya, yang sederhana. Kemudian harmoni. Nah, itu kalau diibaratkan antara kepala sekolah, guru, pengawas, dan siswa itu harus ada keselarasan apa yang mau dicapai oleh dinas, dalam hal ini pengawas, kepala sekolah, guru, itu sebanyak mungkin manfaat itu untuk siswa kita. Jadi semua program ini tentunya harus semuanya untuk anak-anak kita. Nah, kemudian unik. Nah, unik ini karena ini kondisi-kondisi pandemi seperti ini, maka harus semuanya berbasis unjuk kerja dan harus ada karya, harus ada best practice tadi yang disebutkan Prof. Tri, dan ini terus kita dorong teman-teman untuk terus membuat program-program yang tentu sesuai dengan kondisi-kondisi dan semuanya berbasis kinerja. Tidak lagi kita menggunakan berbasis dokumen-dokumen, ya, berbasis administrasi, ya, tapi semuanya harus betul-betul merujuk kepada apa yang mau dicapai di anak-anak kita. Kemudian yang kedua harus natural, artinya ya kita punya prinsip Pak Ki Hajar Dewantoro yaitu alam tak kambang jadi guru, yaitu program pengawas, bagaimana melaksanakannya itu dibuat sealami mungkin, ya. Jadi tidak lagi kita mengacu kepada hal-hal yang di luar kondisi-kondisi di sekolah binaan kita. Kita harus tetap berangkat dari kondisi-kondisi real, kemudian kita bisa bersama dengan kepala sekolah dan guru, kemudian kita bisa membuat hal-hal yang baru yang tentu semuanya juga untuk anak-anak kita. Kemudian informasinya dan itu harus literasi, artinya program-program itu harus selalu dianalisis sehingga nanti akan ada temuan-temuan baru, ya, ada pengetahuan baru yang kemudian itu akan meningkatkan, tentunya harus meningkatkan kualitas hidup. Nah, yang keempat yaitu unik tadi, karakter. Bagaimanapun kita harus mampu, ya, memaknai setiap informasi, kemudian informasi itu bisa ujung-ujungnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup ini penting di masa pandemi ini,
Nah, tentu semuanya harus berbasis kepada budaya baru. Ya, budaya baru harus dimulai dari cara hidup baru. Cara hidup baru dimulai dari pola pikir baru. Nah, inilah Bapak Ibu yang di program dari APSI Pusat, semuanya harus berbasis aplikasi. Nah, kami sudah mengembangkan, ada tadi disebutkan Prof. Tri, ada pengawasan versi 5.0, itu semuanya sudah mulai dari identifikasi masalah, identifikasi kebutuhan, identifikasi pengembangan sekolah, sampai kepada bagaimana pengawas itu membuat sebuah karya best practice. Kemudian yang kedua ada kepala sekolah, kami juga kembangkan, dan juga ada e-guru. Sehingga itu semuanya ada dalam wadah portofolio digital tadi, dan itu semuanya terhubung. Ya, nah ini contoh dari pengawas, nanti akan jadi semuanya sudah berbasis aplikasi karena sudah memasuki era digital. Kemudian ini kepala sekolah, dan ini adalah e-guru. Nah, Mbak Mia, mohon izinkan saya menutup ini karena waktu kita singkat nih, 20 menit. Saya ingin boleh di chat nanti ya, ingin ada sebuah teka-teki begitu untuk menutup acara ini. Sesi saya. Kira-kira ini apa ini bacaannya ya? Nah, boleh di chat ya, boleh di chat. Ya. Ya, oke. Ya. Ya, sebagian besar menjawab, oh ya, wah ya ya, betul betul ya. Ya ini adalah panjang umur ya, panjang umur ya. Mudah-mudahan kita semuanya kita berdoa di era ini semuanya sehat ya, berbahagia, dan tentu adalah kita utamakan mari bersama-sama menghadapi untuk keselamatan dan kesehatan kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.